Dulce Dini Verbi. Renungan harian Jumat, pekan ke-17 dalam masa biasa, pada peringatan Santo Ignatius dari Loyola. Keluarga semua yang terkasih, menilai orang hari ini dengan kacamata pada masa silam sama buruknya dengan mengukur martabat seseorang berdasarkan latar belakangnya dan bukan berdasarkan kualitas personalnya. Namun itulah yang sering dilakukan manusia. Banyak orang yang tidak bisa menerima kesuksesan seseorang saat ini hanya karena mereka memakai kacamata tempo dulu ketika melihat orang itu sebagai orang bodoh. Kelompok-kelompok anti Pak Jokowi tak berhenti menghujat Presiden Indonesia ini hanya karena dibelenggu oleh budaya bahwa pemimpin selalu datang dari manusia berkasta atas. Begitulah Yesus juga mengalaminya hari ini, sebagaimana dilansir Matius. Kepada saya dan Anda, Injil mengisahkan bahwa Yesus balik ke kampung halamannya Nazaret. Ia kembali bukan seperti Yesus yang dulu. Ia kembali sebagai guru, sebagai pengajar berhikmat. Ajaran-ajarannya membuat orang-orang terkesima. Sayang, orang-orang Nazaret terbelenggu dalam kekelaman masa lalu. Melihat orang berdasarkan latar belakangnya membuat mereka kecewa. Akar kekecewaan mereka adalah tidak ada kesejajaran antara mutu ajaran dan hikmat yang dibawa Yesus dengan latar belakangnya yang berasal dari kasta kelas rendah. Kisah ini sangat inspiratif karena ternyata orang-orang Nazaret tidak siap dengan kejutan yang dibawa oleh Yesus hanya karena terbelenggu oleh perasaan seakan-akan paling tahu tentang Yesus. Kisah ini sangat inspiratif karena memperlihatkan efek buruk dari sebuah rasa kecewa. Kecewa adalah rasa tidak puas terhadap seseorang atas tidak terkabulnya sebuah harapan atau keinginan. Perasaan ini pada gilirannya menutup pintu hati dan budi untuk menerima seseorang sebagaimana adanya. Bahkan perasaan kecewa sering membuat orang memakai kacamata hitam untuk melihat orang yang mengecewakannya, sehingga membuatnya tidak terbuka dan tidak sanggup
untuk menerima kebenaran yang sebenarnya. Sebaliknya, menyiksa dan membelenggu orang yang bersangkutan untuk tetap hidup dalam prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain. Ya, kisah penolakan di Nazaret sesungguhnya kisah saya dan Anda juga. Ketika seseorang terbelenggu pada perasaan superioritas dirinya, seakan-akan sudah tahu tentang Yesus, hanya karena ia telah dibaptis Katolik, sehingga tak perlu terus-menerus berusaha mengenal Yesus dari hari ke hari, maka kemungkinan untuk menolak Yesus lebih berpeluang ketimbang menerimanya sebagai Tuhan. Iman KTP adalah ciri dari iman orang-orang yang merasa tahu, tetapi sejatinya tidak tahu dan tidak mau tahu tentang Yesus. Kisah penolakan di Nazaret juga merupakan sebuah peringatan dari Allah bahwa beriman membutuhkan sikap terbuka kepada Allah agar siap menerima keputusan-keputusan Allah yang penuh kejutan, dan bukan sikap memaksa Allah untuk menyesuaikan keputusannya dengan keinginan manusiawi seseorang. Banyak orang menjadi murtad sejatinya bukan karena ia tidak percaya, melainkan karena mereka kecewa, karena tidak siap menerima keputusan Allah dan memilih tetap terbelenggu dalam keinginan-keinginannya, dan akhirnya menolak Yesus yang ia imani. Kembalilah menjadi murid bila kita sedang membentuk diri menjadi orang-orang Nazaret.